Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, kali ini kami akan menyikapi dan menanggapi yang sedang viral di medsos, seorang pemuda non-muslim dan katanya dia beragama Buddha yang sering di kontennya menasehati atau ajarkan seorang muslimah. Baik, kita simak videonya. Video ini gue buat khusus untuk wanita-wanita muslimah yang berkerudung memiliki teletabis besar. Yang beragama Islam, dengerin baik-baik. Koko pengen nanya sesuatu, bentar Koko contohin dulu. Gue mau nanya sama kalian gitu loh ya kan. Wanita-wanita muslimah ya. Kalian kan sebelum pakai kerudung iya kan. Kan niat kalian untuk menutup aurat ya kan, biar kembali ke jalan yang benar gitu loh. Sebelum kalian berhijab nih, berkerudung, kalian pernah nggak sih kayak buka Al-Quran baca gitu loh. Gimana sih cara pakai kerudung itu? Kerudung itu fungsinya buat apa sih gitu loh. Sampai kalian tiba-tiba pengen pakai kerudung tapi auratnya masih kemana-mana, teletabisnya masih ditebarin, kerudungnya dinaik-naikin, kalau nggak kerudungnya ditutup sebelah begini. Nah, yang gue bingung ini kenapa seperti itu? Padahal di Al-Quran ada loh perintah untuk berhijab itu seperti apa. Surat Al-Ahzab ayat 59 sama surat Al-Ahzab ayat ke-39. Kalian tinggal baca, di situ ada perintah sama ditegaskan kalau pakai kerudung itu harus menutupi sampai di bawah dada. Tuh kiam. Masa Koko yang non muslim tahu, harus kasih tahu kalian di bagian mana tuh ada tulis itu, ada ayat-ayatnya, ada perintah-perintahnya. Malu, jangan begitu ya. Berhijablah sesuai syariat Islam, oke? Semoga bermanfaat. Oke, Koko kali ini ingin bikin video untuk bertanya kepada kalian yang beragama Islam ya. Koko cuma pengen nanya seperti ini. Apakah benar orang-orang yang beragama Islam itu tidak boleh menerima nasihat dari orang-orang yang non-muslim ataupun biasa disebut dengan kafir seperti Koko ini gitu loh? Bener apa enggak? Tolong komen ya. Karena Koko bener-bener nggak tahu gitu loh. Koko tahu tentang agama Islam itu cuma dikit, nggak banyak gitu loh. Padahal di konten-konten Koko itu hanya membahas untuk wanita-wanita muslimah yang berkerudung yang masih menebarkan teletabisnya kemana-mana. Berarti Koko membahas orangnya, akhlaknya, bukan membahas agamanya. Karena Koko tahu agama Islam tuh indah, mengajarkan kebaikan gitu loh. Tapi ada sebagian orang, beberapa orang tuh tidak melihat nasihat baik Koko, tapi malah melihat agama Koko sebagai seorang non muslim ataupun kafir gitu loh. Sehingga dia tidak bisa terima nasihat itu. Dia bilang cara Koko itu semua salah karena Koko seorang non muslim ataupun kafir. Kalau misalnya ada yang tahu, tolong dijawab penjelasannya karena Koko kurang paham. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini gue mau nanya ya, khusus ya, terutama untuk wanita-wanita muslimah yang berkerudung tapi masih ingin memperlihatkan teletabisnya kemana-mana, bengkongnya kemana-mana. Kalian ketika pakai kerudung tapi masih ingin memperlihatkan aurat kalian, itu sebuah penyakit atau memang gimana ya? Gue dari dulu sampai sekarang masih pengen bertanya seperti itu gitu loh. Terus gue pengen minta pendapat buat kalian yang beragama Islam ya, yang seorang muslim tuh lihat seperti ini tuh mereka ada penyakit atau enggak sih? Tolong dijawab dong. Gue yang non muslim ya, laki-laki seorang yang beragama Buddha, gue lihat begini tuh kayak gue risih banget ya Allah. Gue kasihan banget, bawaannya gue pengen ngucap astagfirullahaladzim gitu loh. Gue bukannya nafsu ya, malah kayak sangat disayangkan gitu loh. Padahal kerudung itu bisa memuliakan wanita muslimah, tapi dia tidak bisa mempergunakan dengan baik. Mending kerudungnya diberikan kepada orang atau wanita muslimah yang tepat, yang bisa menghargai kerudung, bisa memuliakan kerudungnya, bisa tahu ketika pakai kerudung aurat bagian wanita mana yang harus ditutup dengan pakai kerudung. Oke, tolong dijawab ya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sudah kita simak semuanya, yang mana di sini luar biasa ya. Kita patut bersyukur terlebih dahulu karena seorang non-muslim bisa menyampaikan kebaikan seperti itu. Kita ambil
suatu pembelajarannya. Nah, di sini juga dia menyampaikan untuk bertanya, bolehkah nasihat dari seorang non-muslim? Dan sudah jelas ya, yang hadis athar yang disampaikan oleh Imam Ali, yang mana bunyinya disingkat dari para ulama menjadi kata mutiara, ungdur ma qala wala tangdur man qala. Lihatlah apa dan kalimat yang diucapkan seseorang, dan janganlah lihat orang yang mengucapkannya. Siapapun, dari golongan apapun, ataupun dari seorang non-muslim ya. Nah, itulah para sahabat semuanya. Dan hanya nanti kalau berkaitan dengan masalah hukum, terutama tadi dia menyampaikan kita harus sering baca-baca Al-Quran ya, seorang muslimah untuk memakai kerudung atau jilbab yang disampaikan di ayatnya ke-59 dan 39. Katanya surat Al-Ahzab. Kita cek ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Untuk ayat 59 Al-Ahzab ini bisa berkaitan dengan masalah kewajiban untuk menutup aurat, ataupun sebaiknya seluruh tubuh muslimah, badan muslimah itu harus ditutup. Nah, dan ayat 39-nya itu sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh seorang non-muslim ini, ya. Namun bisa aja karena di situ ada perintah untuk takut selain kepada Allah. Dan ada beberapa ustadz-ustadz yang mengomentari bahwa ayat 39-nya tidak termasuk ayat yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh non-muslim ini. Setelah disimak mengenai pembahasan aurat, itu kita lihat ya, surat An-Nur ayat 31. Kita lihat ayatnya dan terjemahnya. Itulah jadi kewajiban kita semuanya, terutama kita sebagai muslim atau mukmin, untuk menyampaikan kebenaran berkaitan dengan auratnya seorang perempuan, terutama dikaji oleh para ulama dan oleh para ustadz, kiai, guru-guru semuanya, bahwa di dalam sholat maupun di luar sholat, perempuan itu auratnya semuanya, terkecuali wajah dan telapak tangannya, kedua tangannya ya, telapak kedua tangannya di situ. Nah, berkaitan dengan masalah aurat, karena tertutup ya, hanya tertutup bahasanya, sekalipun nanti ada kaitan dengan lekukan perempuannya itu yang diperlihatkan. Nah, itu kalau lihat hukum auratnya itu tidak masuk dalam kategori lekukan di situ ya. Sudah saya sampaikan konten sebelumnya ya berkaitan dengan aurat. Hanya yang tidak diperbolehkannya itu berkaitan haramnya dengan lekukan perempuan itu yang mengandung nantinya bisa memancing ataupun membawa seseorang itu menjadi nafsunya yang bisa dikatakan itu yang dosanya di situ ya.